Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Majelis Guru, beserta pelaku pendidikan dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang bermutu, pembelajaran yang baik sekali menurut perspektif Instrumen Akreditasi Sekolah Madrasah IASP 2020. Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. Pembelajaran yang bermutu menurut IASP 2020. Ini saya ambilkan butir yang dari 12 sampai 18 dan level yang tertinggi saja atau level 4. Dengan harapan semestinya kita guru tentu melaksanakan butir atau indikator-indikator pembelajaran ini dengan level tertingginya tentunya. Bapak dan Ibu, dalam butir ke-12, level 4, dijelaskan bahwa pembelajaran yang berkualitas itu adalah jika dalam pembelajaran tersebut siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif ya. Ada kegiatan membaca, bertanya, berdiskusi, praktik di labor, atau menggunakan media. Kemudian lagi, mesti dalam pembelajaran tersebut melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOT. Ada dalam kegiatan pembelajaran tersebut menganalisis C4, kemudian mengevaluasi C5, dan C6 KRIT, membuat. Dalam pembelajaran tersebut, siswa-siswa tentu menganalisis fakta-fakta, data-data, prosedur, informasi-informasi yang terkait dalam pembelajaran pada saat berlangsung tersebut. Kemudian juga siswa memberikan evaluasi juga terhadap fakta, data, prosedur, dan informasi yang mereka pelajari. Dan tentu juga dalam pembelajaran tersebut ada siswa membuat, meng-create. Kemudian dalam pembelajaran tersebut juga siswa memperoleh pengalaman konkret seperti yang kita sebut tadi. Siswa terlibat dalam praktek, bisa juga siswa mensimulasikan, kemudian mendemonstrasikan, kemudian melakukan praktik dalam pembelajaran tersebut, memperoleh pengalaman nyata. Kemudian materi-materi yang dibahas dalam kegiatan pembelajaran tersebut kontekstual, bermakna sesuai dengan apa yang dialami oleh siswa-siswi dalam kehidupan keseharian mereka. Dan juga ada indikator, ada indikasi, ada semacam informasi, tanda-tanda bahwa dalam pembelajaran itu juga memuat tentang kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, memberikan alternatif pemecahan masalah, yang tentu ini akan berdampak untuk kehidupan keseharian mereka, terbiasa memecahkan masalah yang mereka alami. Jadi, dalam pembelajaran itu dapat ditegaskan ada pelibatan siswa secara utuh, kemudian pengalaman konkret, bermakna, dan berdampak untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian,
Tanda berikutnya di butir ke-13, ini juga level tertingginya. Dalam pembelajaran tersebut, semestinya harus dilakukan penilaian proses dan penilaian hasil belajar. Penilaian tersebut menggunakan berbagai teknik penilaian, misalnya bisa lisan, bisa tulisan, bisa praktik, bisa penugasan, portofolio, kalau penilaian sikap misalnya dengan observasi atau dengan wawancara, itu berbagai teknik mesti seharusnya dilakukan. Gitu. Kemudian pembelajaran itu, penilaian itu dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan terus-menerus. Dan penilaian tersebut juga mesti memberikan dampak pada perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi penilaian proses itu yang dilakukan oleh guru-guru, yaitu guru menilai, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang mereka laksanakan, di mana letak kekurangan pembelajaran yang telah saya laksanakan tadi, apakah sudah termuat semua butir ke-12 tadi, melibatkan siswa secara aktif, bermakna, menggunakan media, praktik, pengalaman konkret, pemecahan masalah, apakah itu sudah ada, model-modelnya apakah sudah tepat, keterlibatan siswa apakah sudah maksimal, learning activity apakah sudah terjadi. Nah, itu dilakukan refleksi oleh guru dan dibuatkan catatannya. Refleksi kedua yang dilakukan oleh guru di akhir pembelajaran adalah refleksi terhadap apakah kira-kira sudah tercapai tujuan pembelajaran atau indikator-indikator yang saya rencanakan dalam pembelajaran tadi, itu juga dilakukan refleksi. Nah, ini adalah penilaian proses. Catatan itu dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pada pembelajaran berikutnya. Atau memungkinkan juga ada catatan-catatan untuk memperbaiki RPP, menukar model pembelajaran, dan sebagainya. Itu adalah feedback, umpan balik untuk perbaikan proses dan hasil belajar siswa dari evaluasi, dari penilaian yang telah dilakukan. Ini tanda kedua, pembelajaran itu disebut berkualitas. Kemudian berikutnya, apa tandanya pembelajaran yang kita laksanakan Bapak dan Ibu Majelis Guru berkualitas? Adalah kalau kita juga melakukan remedial dan pengayaan, memperbaiki mana yang belum dikuasai siswa dengan baik, artinya belum tuntas siswa, maka dilakukan remedial. Jika ternyata banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan minimal, KKM, tentu remedialnya dengan mengajarkan kembali secara umum. Diulang lagi pembelajaran dengan model pembelajaran yang baru. Kemudian diadakan lagi tes. Tetapi kalau cuma sedikit siswa yang remedi, maka diberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari sendiri indikator mana mereka yang belum tuntas, apakah siswa kita itu disuruh membaca terkait dengan indikator yang belum mereka kuasai, membaca ke pustaka, atau berdiskusi dengan teman, atau bertanya dengan guru. Jika siswa sudah yakin mereka sudah menguasai indikator tersebut, lalu kita guru tentu menagih, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian dicatat, kira-kira indikator tersebut sudah dikuasai dengan baik oleh siswa atau sudah tuntas.
minta tanda tangan siswa, kemudian dibuatkan laporan kalau kita sudah melakukan kegiatan remedial. Gitu. Ini dilakukan. Kemudian bagi siswa-siswa, seandainya banyak yang tadi yang siswa itu belum mencapai KKM, nah, siswa-siswa yang sudah tuntas tentu diberikan materi penguatan, materi pengayaan yang mungkin lebih tinggi levelnya dari materi yang kita berikan tersebut, tapi masih dalam konteks materi yang diajarkan. Dilakukan remedial dan pengayaan secara sistematis, secara terstruktur, berkelanjutan, dengan menggunakan berbagai strategi yang kita sebutkan tadi, dan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Pengaruhnya itu mungkin dengan remedial yang kita lakukan pada pertemuan kali ini atau KD kali ini, kemudian tentu siswa-siswa mendapatkan nilai yang mencapai KKM. Tapi dengan kegiatan yang remedial yang kita lakukan pada kesempatan ini, juga diharapkan pada KD berikutnya siswa juga tidak terlalu banyak lagi yang mengikuti remedi tersebut. Artinya sudah banyak siswa yang tuntas. Itu Bapak Ibu butir ke-14, kemudian yang ke-15, tanda pembelajaran itu berkualitas. Suasana pembelajaran itu dinamis, tidak statis ya. Dengan adanya interaksi siswa antar siswa di dalam kelas itu tidak kaku, tidak monoton, interaksinya cair, berjalan lancar, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Terlihat juga siswa itu antusias dalam belajar, bersemangat dalam belajar, suasana dalam kelas itu menyenangkan. Tidak banyak siswa yang keluar masuk misalnya. Sebagai indikasi kalau pembelajaran itu membosankan, siswa mengantuk, keluar masuk, ini tidak terjadi. Kemudian juga menarik sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi dilihat di sini adalah interaksi, suasana kelas yang aman, nyaman, kemudian bermanfaat, berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Ini tanda dari butir 15 kalau pembelajaran itu yang dilaksanakan, pembelajaran yang berkualitas. Kemudian butir ke-16, tanda pembelajaran itu berkualitas adalah guru-guru kita itu membiasakan literasi membaca dan menulis di sekolah atau madrasah yang berdampak pada satu, terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas. Jadi di dalam kelas dibiasakan literasi membaca menulis itu, kemudian dampaknya terlihat di luar kelas. Kemudian yang kedua, ada hasil karya literasi siswa itu. Dari membaca menulis itu ada hasilnya, baik lisan maupun tulisan. Kalau lisan misalnya, hasil literasi itu siswa mampu membacakan puisi, mampu berpidato, seperti itu. Kalau yang tulisan, buah dari literasi itu ada tulisan-tulisan siswa seperti cerpen, atau artikel, atau tutorial. Pokoknya tulisan-tulisan siswa yang lahir dari kegiatan membaca dan menulis tersebut. Gitu. Nah, tulisan siswa ini tentu dipajang di mading ya. Jadi sekolah harus menyediakan majalah dinding. Kemudian juga karya siswa ini terpublikasi
ke tengah-tengah masyarakat. Apakah cerpennya, apakah tutorialnya itu digabung, dihimpun oleh satu orang siswa atau beberapa orang siswa dan dicetak di media cetak atau terpublikasi di media online gitu. Jadi intinya adalah siswa dibiasakan literasi dalam kegiatan pembelajaran, kemudian berdampak kepada siswa di luar pembelajaran dan menghasilkan karya-karya siswa yang terpublikasi secara luas di masyarakat, baik lisan maupun tulisan. Ini harus dibiasakan. Kemudian butir yang ke-17, tanda pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu berkualitas adalah mengimplementasikan prosedur pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, kemudahan secara fisik maupun psikis dalam belajar, membangun hubungan baik antar siswa dan antar siswa dengan guru, saling menghormati, menghargai, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Jadi di butir ke-17 ini bercerita tentang kemampuan guru dalam mengelola kelas, kemudian sikap saling menghormati, menghargai, dan pelibatan siswa dalam mengelola kelas tersebut, menciptakan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan melakukan aktivitas dalam kelas tersebut. Ini butir yang ke-17, Bapak dan Ibu, yang semestinya juga kita laksanakan sehingga pembelajaran itu berkualitas. Kemudian butir yang terakhir adalah proses pembelajaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di dalam dan di luar sekolah. Memanfaatkan sarana di sekolah dan di luar sekolah untuk kegiatan pembelajaran. Untuk apa itu? Bisa digunakan sebagai media atau sebagai sumber belajar. Apa saja yang ada di sekolah madrasah dimanfaatkan secara optimal untuk media pembelajaran atau sumber pembelajaran yang berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar. Pemanfaatan apa yang ada di sekolah atau madrasah, kemudian dijadikan itu sebagai media atau sumber belajar. Sekali lagi, apa yang ada di madrasah, apa yang ada di luar madrasah, di luar sekolah, atau kreasi guru atau siswa yang dijadikan sebagai media dan sumber belajar, serta memberikan dampak untuk peningkatan mutu dan capaian hasil belajar. Itulah Bapak dan Ibu beberapa poin yang merupakan tanda-tanda kalau pembelajaran yang dilaksanakan itu adalah sudah bermutu atau sudah berkualitas. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.